Pendidikan Agama Buddha kelas 3 SD. Sebelum belajar, marilah kita membaca nama Karapata terlebih dahulu. Anak-anak, tangannya bersikap anjali ya. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami. Sotiotu anak-anak, selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara belajar Pangeran Siddhartha. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang cara belajar Pangeran Siddhartha, anak-anak masih ingat tentang materi sebelumnya? Ya, materi sebelumnya adalah tentang menyelamatkan angsa. Di mana pada materi tentang menyelamatkan angsa terdapat perdebatan antara Pangeran Siddhartha dengan Devadatta. Pangeran Siddhartha adalah orang yang menolong angsa yang terjatuh karena terkena panah, sedangkan Devadatta adalah orang yang memanah angsa tersebut, sehingga terjadi perselisihan dan saling debat antara Devadatta dan Pangeran Siddhartha. Oleh karena itu, kasus tersebut dibawa ke pengadilan kerajaan. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah semua makhluk patut menjadi milik mereka yang menyelamatkannya, bukan menjadi milik orang yang ingin menghancurkan hidupnya. Nah, anak-anak, kita wajib atau mempunyai keharusan untuk menolong orang lain maupun makhluk lain yang membutuhkan bantuan. Jadi, jangan pernah menyakiti orang lain ataupun makhluk lain. Bagaimana cara belajar Pangeran Siddhartha? Nah, ada 5 cara belajar Pangeran Siddhartha. Yang pertama, yaitu dengan cara mengamati. Pangeran Siddhartha senang mengamati lingkungan sekitar. Ia mengamati dengan seksama sesuatu yang terjadi dan berpikir mengenai berbagai hal. Seperti suatu hari pada saat ayahnya mengajak Pangeran Siddhartha ke perayaan membajak sawah. Nah, jadi pada saat perayaan membajak sawah, Pangeran Siddhartha memperhatikan ketika orang-orang sedang bersenang-senang. Sepasang kerbau harus bekerja keras untuk membajak sawah. Kerbau-kerbau tersebut terlihat tidak senang. Kemudian Pangeran Siddhartha juga mengamati makhluk lain yang ada di sekitarnya. Ada seekor kadal sedang memakan semut. Tiba-tiba ular datang, menangkap kadal dan memakannya. Kemudian datanglah seekor burung dan memangsa ular tersebut. Nah, jadi dengan cara mengamati, anak-anak pun juga dapat menirunya. Tanpa disadari, kalian belajar dengan cara mengamati, yaitu dengan cara membaca, melihat, dan mendengar. Jadi, itu cara belajar Pangeran Siddhartha yang pertama. Yang kedua yaitu belajar dengan cara bertanya. Pangeran Siddhartha setelah mengamati kemudian tidak paham dengan apa yang diamati, Pangeran selalu bertanya. Demikian juga ketika ada informasi yang belum jelas, Pangeran pun akan bertanya. Pangeran Siddhartha sangat senang bertanya untuk memperoleh informasi tambahan. Ketika informasi yang diterima dirasa masih kurang, Pangeran pun akan bertanya. Seperti peristiwa pada saat perayaan membajak sawah, Pangeran pun bertanya dalam hatinya, apakah itu mengapa kerbau membajak sawah, mengapa kadal makan semut, mengapa kadal dimakan ular, bagaimana ini semua bisa terjadi? Demikianlah rasa ingin tahu Pangeran Siddhartha terus mendorongnya bertanya. Nah, bertanya ini merupakan timbulnya rasa ingin tahu terhadap hal baru ataupun hal yang belum diketahui. Bertanya merupakan cara belajar yang bagus, karena jika tidak tahu suatu hal kemudian bertanya,
pasti akan mengerti. Jadi anak-anak, kalau tidak tahu lebih baik bertanya, jangan diam saja. Seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Dia tidak tahu, kemudian dia bertanya kepada gurunya. Yang ketiga yaitu belajar dengan cara mencoba dan mencari informasi. Jadi setelah mengamati kemudian timbul pertanyaan, selanjutnya Pangeran Siddhartha mencoba dan mencari informasi seperti pada saat perayaan membajak sawah. Jadi Pangeran Siddhartha mengamati kemudian bertanya-tanya, dan setelah itu Pangeran mencari jawabannya dengan bermeditasi. Nah, dengan bermeditasi Pangeran Siddhartha mencapai tahap ketenangan yang disebut dengan jhana. Demikian juga ketika Pangeran Siddhartha menyelamatkan angsa. Ketika mengamati angsa yang dipanah Dewadatta, dalam diri Pangeran Siddhartha pun timbul pertanyaan, sehingga atas dasar kasih sayang Pangeran Siddhartha kemudian mencoba menyelamatkan angsa. Nah, saat menyelamatkan angsa terjadilah perdebatan antara Pangeran Siddhartha dan Dewadatta. Karena kebenarannya belum ditemukan, sehingga Pangeran Siddhartha mengusulkan untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan sehingga dapat mencari informasi atas kebenarannya. Jadi demikianlah Pangeran Siddhartha selalu mencari tahu kebenaran dengan cara mencoba dan mencari informasi. Jadi anak-anak, sebelum mengetahui kebenaran tentang suatu permasalahan, perlunya kita mencari informasi terlebih dahulu. Apa yang menjadi penyebab dari hal tersebut dan apa akibatnya. Nah, jadi itu belajar dengan cara mencoba dan mencari informasi. Yang keempat yaitu belajar dengan cara menalar. Belajar menalar adalah belajar dengan cara mengolah informasi yang didapatkan, serta berusaha menemukan hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, dari proses menalar inilah akhirnya dapat diperoleh kesimpulan. Misalnya, pada saat perayaan bajak sawah, ketika Pangeran Siddhartha bermeditasi, dalam meditasinya muncul penalaran. Dari penalaran itu muncul pengertian bahwa semua makhluk hanya senang sebentar, kemudian berakhir menjadi menderita. Seperti halnya kadal yang hanya senang sebentar, seketika makan semut, tetapi kemudian menderita karena dimakan ular, dan seterusnya. Selain itu juga pada saat perdebatan kepemilikan angsa, ketika Pangeran Siddhartha menghadiri sidang, diperoleh informasi bahwa hidup adalah milik orang yang ingin menyelamatkan kehidupan. Sebaliknya, kematian adalah milik orang yang ingin melenyapkan kehidupan. Ternyata angsa yang dipanah Dewadatta masih hidup. Dengan demikian, kesimpulannya dari menyelamatkan angsa yang diperoleh adalah angsa tersebut adalah milik dari Pangeran Siddhartha. Yang kelima, belajar dengan berbagi pengetahuan. Pangeran Siddhartha dengan berbagi pengetahuan kepadanya semakin sempurna, pengetahuannya semakin bertambah, pemahamannya semakin jelas, dan pengertiannya makin mantap. Jadi, membagikan pengetahuan kepada siapapun termasuk kepada teman merupakan suatu hal yang baik. Jadi anak-anak, jangan pelit untuk membagikan pengetahuan kepada orang lain. Kita berbagi pengetahuan tidak akan mengurangi pengetahuan yang kita miliki, justru dapat bertambah, makin dikuasai dan pemahaman semakin jelas, serta pengetahuan makin mantap. Nah, itu belajar dengan berbagi pengetahuan. Jadi ini materi tentang 5 belajar dari Pangeran Siddhartha. Anak-anak, kesimpulan dari materi hari ini yaitu belajar terdapat banyak cara. Pangeran Siddhartha belajar dengan cara mengamati, menanya, mencari informasi, menalar, dan berbagi. Jadi
anak-anak bisa melakukan cara belajar seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha. Untuk tugasnya, anak-anak kerjakan halaman 34, yaitu membuat cerita tentang anak ayam. Jadi, untuk gambarnya, silakan difotokopi terlebih dahulu, kemudian dijiplak di buku tulisnya dan diwarna. Jangan dijiplak menggunakan buku paketnya, karena buku paket tidak boleh dicoret-coret.